Karena cintanya Nabi kepada kita adalah cinta yang sangat luar biasa. Cintanya Nabi kepada kita cinta yang penuh tanpa ada rekayasa. Cintanya Nabi kepada kita gaga pagangkanna, gaga pacapurenna, gaga pamulanna, sangadinna cinta sampai kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Rasulullah waktu melon mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicari aina ummati, mana umatku, mana umatku, yang dicari oleh Rasulullah ini umatna, kita yang dicari oleh Rasulullah, mana umatku, mana umatku. Nabi yang ketika menghadapi sakarat, Nabi di akhir kehidupannya bukan siapa-siapa yang dicari, bukan keluarganya yang dicari, bukan cucunya yang dicari, bukan anak-anaknya yang dicari, bukan sahabatnya yang dicari. Yang dicari aina ummati, tege umatku, mana umatku. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat yang insya-Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu solat Jumat secara berjamaah. Yang insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita laksanakan pada siang hari ini, mulai dari terbitnya matahari sampai sebentar terbenamnya matahari, insya Allah mudah-mudahan akan semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari ini, hari yang sangat istimewa. Apalagi pada hari ini hari yang sangat penuh dengan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam. Indo nai sininna asoe, pangulun nai sininna asoe, pitu aso na fancaji pungala taala rilebok na yelino, pitu aso na turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Inilah hari yang sangat istimewa. Inilah hari yang sangat penuh dengan mubarakah keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang mengangkat derajat, harkat dan martabat manusia dari tempat yang penuh dengan kezaliman, dari tempat yang penuh dengan kemunafikan, dari tempat yang penuh dengan kebodohan, menuju zaman yang saat kita rasakan pada saat ini. Tidak jauh karena berkat perjuangan Rasulullah, tidak jauh karena itu adalah merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah di mana di penghujung bulan Safar kita, dan kita akan menuju bulan yang penuh dengan hidayah Allah, di mana pada bulan itu lahirlah seorang manusia pilihan, di mana bulan itu adalah bulan yang sangat istimewa. Manusia pilihan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelahiran bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang rela berkorban untuk umatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rela mengorbankan hartanya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang rela berjuang untuk agama. Dia rela tinggalkan keluarganya, dia rela tinggalkan hartanya, dia rela habirkan waramparanna sang untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, di mana nabi yang dipilih oleh Allah sebagai penyempurna akhlak di muka bumi ini. Sungguh kata Allah, aku mengutus suatu rasul. Sungguh kata Allah, aku telah mengutus suatu nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna rahmatan lil alamin, sebagai penyempurna akhlak di muka bumi ini. Itulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, apakah kita pernah mencintai Rasulullah? Apakah kita pernah rindu kepada Rasulullah? Apakah pernah kita mengirimkan untuk bacaan salawat kepada Rasulullah? Karena cintanya Nabi kepada kita adalah cinta yang sangat luar biasa. Cintanya Nabi kepada kita cinta yang penuh tanpa ada rekayasa. Cintanya Nabi kepada kita de gaga pak gangkanna, de gaga pacapurenna, de gaga pamulanna, sangadinna cinta sampai kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Rasulullah wattuna melon mate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicari aina ummati, mana umatku, mana umatku, yang dicari oleh Rasulullah idi ummakna, kita yang dicari oleh Rasulullah, mana umatku, mana umatku. Nabi yang ketika menghadapi sakarat, Nabi di akhir kehidupannya bukan siapa-siapa yang dicari, bukan keluarganya yang dicari, bukan cucunya yang dicari, bukan anak-anaknya yang dicari, bukan sahabatnya yang dicari. Yang dicari aina ummati, tege umatku, mana umatku. Kita yang paling dicari oleh Rasulullah. Pertanyaannya, pernahkah kita mencintai Rasulullah? Pernahkah kita mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kita melaksanakan perintahnya? Pernahkah dilaksanakan sunnah-sunnahnya? Pernahkah kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paling mudah, pernahkah kita baca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saatnya ini kita mengevaluasi diri. Saatnya ini kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya wujud itu tercinta, supaya wujud itu lahir, supaya insya Allah
hakikat kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jalan. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kita petunjuk. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah sehingga apa yang kita jalani ini mendapatkan berkah. Nairor yakata relebo na yelino pa adalah berkah, keberkahan. Persoalan banyak atau sedikit itu relatif. Persoalan dia pejabat atau bukan pejabat itu relatif. Tapi bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain? Bagaimana harta itu untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana supaya jabatan itu untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tercapai yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Karena elok-elok tega ye, pasti kita akan kembali kepada Allah. Al-Quran katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, kata Allah, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu siapa yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Maka kita ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, tidak ada yang lain adalah kecuali hanya untuk mengabdi. Apa mengabdi itu? Menyembah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua jama-jamata pancajimanengi jama-jamata iye supaya laleng ni asalamakeng matamat di surga. Pancajimanengi amanana kene rengi pungala taala untuk rampai, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan harta ini untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Justru jangan gara-gara dunia, justru terhalang untuk akhirat tak. Jangan nasabah orang parang nareko untuk harta, untuk jama-jama linota, temmak kada aso, temmak kada weni, temmak kada kitika, temmak kada bosi, temmak kada kece, temmak kada pelah. Yang penting untuk jama-jama linona, seakan-akan dia tidak pernah memperhatikan, dia tidak apa-apa berkorban. Yang penting jama-jama linona jadi. Tapi kesia-siaan, tapi kecelakaan, tapi kemunafikan. Jikalau kita hanya mementingkan dunia, kemudian kita lupa untuk kehidupan di akhirat, sia-sia, celaka kita hanya mementingkan untuk dunia, kemudian kita lupa untuk akhirat. Ketahui kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dunya bala'un ilal akhirah. Sesungguhnya dunia ini jalan kita untuk menuju kehidupan akhirat. Jangan gara-gara akhirat, jangan gara-gara dunia, justru akhirat terhalangi. Jadikan dunia ini untuk menuju kehidupan akhirat. Maka mesti kita bekerja mak jama kiri kokota, mak baluk kiri tokota, mak jama kiri kantorota, mak pak guru kiri kelase, mak guru kiri kelase. Jadikan itu hanya jalan menunggu waktunya perintah Allah. Jadikan pekerjaan itu untuk hanya menunggu perintah solat. Jangan gara-gara kita menjual, jangan gara-gara kita menjaga, jangan gara-gara jama kiri kokota justru dia lupai sempajangnya. Jangan gara-gara kita hanya mengajar justru dia lupai rasanya sempajang. Nauzubillahi min zalik. Tapi jadikan pekerjaan itu untuk menunggu waktunya solat. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, dan insya-Allah kitalah umat-umat yang terbaik, kitalah umat-umat yang terdepan, kitalah umat-umatan wahidan yang selalu mengajak kebaikan, berseru dalam kemungkaran, dan melaksanakan perintah Allah dalam keadaan amal kebaikan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.